Oke, setelah kita belajar melalui video yang Bapak buat tentang jarak titik ke titik, ada soal tantangan yang di dalamnya. Mari kita jawab sama-sama aja ya, walaupun sudah ada yang menjawab dan benar. Nah, bagi yang belum, karena mungkin tidak mengerti, kita perhatikan. Nanti kita setelah ini juga kita masuk ke buku paket halaman 12. Tapi ini dulu kita selesaikan. Nah, ini kan segitiga siku-siku, ya kan? Kita bisa kerjakan ini dengan rumus Pitagoras. Iya, tapi Bapak ajak kita dengan rumus Pitagoras yang kita perbaharui. Bagi yang lupa ini boleh perhatikan. Kalau misalkan ini kita misalkan dia jadi A akar P, panjangnya ini, kemudian yang tegak ini misalkan A akar Q, misalkan saja, maka panjang sisi miringnya kita bisa cari dengan rumus A akar P tambah Q. Nah, kok bisa semudah itu? Bagi yang belum menyaksikan videonya, boleh diikuti kembali ya. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus ini untuk mengerjakan soal ini. Nah, Pak, ini kan 2 akar 2, ini 8. Nah, kita ubah saja 8-nya menjadi bentuk yang seperti ini. Gimana caranya, Pak? Nah, begini caranya. 8 itu kan kita bisa peroleh dari 2 kali 4. Maka biar supaya sama ya, ini kan AA, ini kan jadi 2 juga. 4-nya yang kita bikin di dalam akar. Gimana caranya? Ini kan 4. Kita kuadratin saja jadi 2 akar 16. Nilainya kan sama, tidak berubah. Nah, dengan cara seperti itu kita tinggal cari nilai P-nya sama dengan gimana? 2-nya tetap, yang di dalam akar ditambahkan. Berarti 16 ditambah 2, berarti 2 akar 18. Kita cek jawabannya, iya, nggak ada. Nah, 18-nya disederhanakan lagi menjadi 9 dikali 2. Akar 9 berapa? 3. 2-nya tetap di dalam, berarti jadi 6 akar 2. Maka jawabannya E. Bagus. Nah, sekarang nomor 2. Dengan cara yang sama juga. Ini sisi tegak, berarti salah satu sisi tegaknya yang ditanya. Nilai Q yang ini ya. Nah, ini sisi miringnya. Nah, ini juga bentuknya ini setengah, ini 3. Ini kan angka 216. Bisa kita sederhanakan nggak ya? Coba kita sederhanakan ya. Berarti nanti jadi setengah akar 216 dibagi 6. Berarti 36 ya. 36 dikali 6. Berarti jadinya berapa? Setengah. 36 bisa keluar jadi 6. Ini akar 6. Jadinya bentuknya setengah 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti 3 akar 6. Bentuknya sudah sama. Berarti kita gunakan rumus yang tadi, ya kan? Maka Q sama dengan 3-nya tetap, yang di dalam kurung ditambahkan saja. Gitu ya? Betul tidak? Betul, Pak. 6 tambah 2, 8. Gitu. Berarti 3 akar 8. Betul nggak ya? Salah, Pak. Kenapa salah? Iya, jadi bukan ditambah. Dihapus ya. Jadi diapain? Dikurang. Kenapa dikurang? Karena ini kan sisi miring. Yang ditanya kan tegak. Nah, ini kan rumusnya ditambah kalau kita mencari sisi miring. Berarti kan kalau kita mencari sisi tegaknya dikurang saja, ya. Berarti jawabannya untuk Q-nya adalah 3 akar berapa? 6 sisi miringnya dikurang salah satu sisi tegaknya berapa? 2. Maka jawabannya berapa? 3 akar 4. Akar 4 berapa, Nak? 2. Berarti jawabannya, nah, betul ya, seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke latihan 11 halaman 12, Matematika Wajib Kurikulum 2013. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Diketahui limas TABC dengan bidang berbentuk segitiga sama sisi. Artinya berarti semua sisinya sama panjang. TA tegak lurus dengan bidang alas. Iya, berarti ada garis TA nanti yang tegak lurus dengan bidang alas. Jika pancing AB-nya 4 akar 2, oke. Dan TA-nya 4, oke. Tentukan jarak titik dan C. Ayo kita bahas sama-sama ya. Pertama kita bikin sketsanya dulu ya, biar memudahkan kita. Nah, ini misalkan TA-nya, kemudian saya bikin alasnya. Saya bikin ke samping aja ya. Sebenarnya ke depan kita gini juga boleh, tapi saya buat gini aja. Oke. Oke, boleh kalian buat lebih panjang ya, karena tadi dia 4 akar 2 ya. Nah, ini saya buat kayak gini. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira.
Terus katanya TA tegak lurus dengan bidang alas. Berarti boleh saya buat di sini dia T, di sini dia A, di sini dia B, di sini dia C. Terserah kalau di bawahnya. Yang penting TA-nya dia tegak lurus dengan ABC. Nah, ini harus kalian bisa bayangkan ya. Katanya kan TA ini tegak lurus ABC. Jadi dia ini kayak cangkul kalau kalian bayangkan, yang duanya ini nggak ada. Cek, kayak cangkul lah ya. Nah, sekarang berdasarkan teori yang sudah pernah kita pelajari, kedudukan titik dan garis dan lain sebagainya itu. Nah, bahwa dikatakan kalau ada misalnya satu garis yang tegak lurus dengan bidang, maka semua garis yang terletak pada bidang juga tegak lurus. Nah, itu teorinya. Nah, maka TAC ini, ini sebenarnya garis apa namanya? Segitiga siku-siku. Nah, kalau Bapak gambarkan ini dia. Aduh, jelek Pak gambarnya. Boleh kita bikin cantik lah, lurus-lurus kita bikin ya. Nah, oke. Terus ini masih agak mereng lah, apa-apa lah itu. Nah, nih. Sip. Nah, Bapak gambar. Jadi sebenarnya begini dia. Ini TE, ini A, ini C. Gitu ya. TA-nya katanya 4, terus AB katanya 4 akar 2. Ini kan sama sisi, berarti ini juga 4 akar 2. Maka TC juga, TC, AC juga 4 akar 2 yang ini. 4 akar 2. Maka ditanya panjang, tentukan jarak T dan C. Berarti kan yang ini kan. Nah, pakai rumus Pitagoras kita itu aja. Ini kan sudah sama-sama 4. 4 bisa kamu bikin jadi 4 akar 1, nggak apa-apa. Berarti 4 akar ini ditambahkan sisi miring. 1 tambah 2, 3. Mudah sekali. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan segi 6 beraturan berikut. Diketahui AB 10, TA 13. Oke, langsung kita tuliskan saja ya. Berapa tadi katanya? AB-nya 10. TA-nya 13. Karena ini beraturan berarti ini juga 10. Semuanya 10. Ini juga TA 13, berarti TB-nya juga 13. Oke ya. Nah, lanjut. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Oke, kita bikin garis BE-nya dulu. Nih. Oke, terus titik O-nya ya, tengah-tengahnya ya, kira-kira di sinilah ya. Nih, titik O. Oke, kemudian tentukan jarak antara titik T dan O. Berarti yang ditanya yang ini. Kita bikin garis kuning aja deh. Yang ini yang ditanya. Berapa itu jaraknya? Oke. Nah, kita kerjakan yuk. Yuk. Kalau kita mau mencari jarak titik, kan kita tarik garis lurus. Selalu kita buat sebuah segitiga supaya kita bisa ngerjakannya pakai Pitagoras. Dan berarti kita harus cari mana yang dia yang siku-siku. Nah, perhatikan. Coba perhatikan. Aduh, saya ganti dulu tintanya. Ini hapus. Coba perhatikan segitiga. Mana yang Bapak ambil ya? TOB aja deh. TOB. Nah, kalau Bapak gambar kecil aja, ya, kayak gini. O, TOB. Nah, maka ini nanti yang dicarikan. Ini, kita bikin aja ini X. Nah, TB-nya berapa? Sama kayak TA dong kan? Berarti ini 13. OB-nya berapa? Nah, perhatikan sebentar. Ini kan segi 6 beraturan. Berarti kalau ini 10, ini 10, ini seperti jari-jari lingkaran. Berarti ini juga 10, ini juga 10. Jadi 10, 10, 10, 10. Berarti ini BO-nya 10 dong. Iya. Berarti Pak BE 20. Iya, betul. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal gunakan aja Pitagoras. Nah, ini kebetulan 13, 10. Nggak ada yang kelipatan ya. Nggak bisa dicari FPB-nya. Jadi, kita pakai rumus yang biasa aja Pitagorasnya. X sama dengan akar dari, ini kan miring yang diketahui, berarti min kurang 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Sama dengan, berarti berapa ini? 169 dikurang 100. Berarti akar 69. Maka berarti panjang TU-nya adalah akar 69. Mudah ya? Oke. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3.
Ini ada bangun ruang ya. Jika panjang AB katanya 5, kita tuliskan saja situ ya. Ini 5. Oke, apalagi katanya itu? AE katanya 4. Apalagi kata dia? BC 4. Oke. EF berarti ini dong ya. Ini 4. Oke, sekarang ditanya tentukanlah jarak titik A ke C. Gampang. Gampang kali bun ya kan. Nah, coba kita bikin garisnya. A ke C kita bikin garis. Sap. Oke. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau mencari jarak antara titik, kita buat dia segitiga. Biar bisa kita pakai Pythagoras. Yang mana segitiganya? Yang ini. Ini pasti siku-siku. Jadi langsung aja. Berarti apa tadi? AC ya? Oh, ini AC. Bapak jawab di sini aja ya. Berarti AC kuadrat atau AC sama dengan, langsung aja ya. Kita pakai pakai Pythagoras yang biasa ya. Karena dia 5 dan 4. Jadi langsung aja. Berarti AC sama dengan akar, ini sih miring, kuadrat, jumlah kuadrat sisi tegaknya. Berarti 5 kuadrat 25 ya kan. Tambah 4 kuadrat 16. Berarti ini sama dengan 25 tambah 16 sama dengan akar berapa? 41. Oke, sekarang titik E ke C. Mudah kali ya soalnya. E ke C yang mana ini? Yang ini. Mana C-nya? Oh, ini. Ini lagi. Berarti siku-sikunya di sini. Gampang kali ngeliatnya ya. Nah, oke. Kita lanjutlah di sini ya apanya. EC-nya ya. Berarti EC sama dengan akar dari sisi miring juga yang dicarikan. Tegak, tegak. Oh, ini tadi udah berapa ya? Ini akar 41, Pak. Oke. Tegak, tegak dikuadratin. Berarti 4 kuadrat tambah akar 41 kuadrat. Nah, nanti akarnya hilang sih. Langsung kamu tulis juga nggak apa-apa. Berarti ini 16. Ini berapa? 41. Berarti 5, 7. Oke, lanjut. Apa lagi nih? A ke G. A ke G. Kalau A ke G, kalau pakai dulu garis yang lain. Yang ini ya. A ke G. Dari mana kita bisa bikin segitiganya? Kayak gini bisa nggak, Pak? Ini nggak pasti dia siku-siku. Walaupun kelihatannya seperti siku-siku. Ambil yang udah pasti aja. Yang mana? Misalnya ini. Bapak gambar lagi di sini misalkan. Nah, yang ini aja ya. Jadi coba perhatikan segitiga. Segitiga kok kayak gitu tulisannya. Segitiga A, E, G. Kalau Bapak gambarkan ya. Ini kira-kira begini ya. Kecil aja. Ini A-nya, ini E-nya, siku-siku di situ. Terus G-nya, ini yang mau ditanya tadi kan, AG kan. Nah, EA-nya 4, terus EG-nya berapa? Oke, coba. Ini 4, ini 4, berarti ini kan sejajar ya. Sejajar juga. Berarti ini 4 juga dong. Ini 4, ini 4. Nah, ini seperti apa? Persegi. Siapa yang ingat? Kan Bapak bilang diagonal sisi, dikubus ya kan, bercepat. Ini 4, ini berapa? 4 akar 2. Yang udah tonton videonya udah cepat itu. Ini, sorry, bukan di situ. Ini, EG. 4 akar 2. Makanya jawabannya berapa? Ini kan 4 akar 1. Tambahkan aja. 4 akar 3. Pak, aku nggak percaya, Pak, dengan cara kayak gitu. Ya udah kerjain. Sekali. Ya kan? Akar. Kuadratin aja deh langsung. Bercepat. 4 kuadrat berapa? 16. Kuadratin nih 16. Kuadratin akar 2-nya. 2. Berarti gini kan aja. Kalau agak susah. 1 tambah 2. Kan boleh gitu. Boleh kan? 16 ini. Nah, akar 16 berapa? 4. 1 tambah 2, 3. Pas kan di dalam kurung. Nah gitu. Oke. Lanjut. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang Bapak fotokan ke grup kita ya. Ketahui balok ABCD
EFGH dengan panjang AB 6, BC 8, dan CG 15, jarak titik A dan titik D. Agak aneh ya soalnya. Kita taruh dulu balok kalau nggak ya. Kita bikin dulu balok. Mana dia baloknya? Oke, nyala dulu baloknya. Terus kita namai baloknya ya. Namain. Kita buat di sini dia A, B, C, D, terus harus dari depan ya E-nya, F, G, H. Kemudian katanya AB 6, BC-nya 8, terus CG-nya 15. Yang dia tanya A ke D kan, makanya saya bilang agak lain. Ya jawabannya 8, ya kan, dodol. Tapi sekarang Bapak ganti deh pertanyaannya. Coba kalau yang ditanya itu misalkan panjang AG sama dengan berapa? Yang mana AG-nya? Yang ini. Nah ini berapa kalau ditanya? Kita bisa gunakan rumus yang pernah Bapak kasih, rumus cepatnya ya kan. Nah, perhatikan, ini bisa dipakai dengan rumus langsung aja. AG sama dengan akar dari kuadratnya AB, 6 kuadrat, tambah kuadratnya BC, 8 kuadrat, tambah ini CG, 15 kuadrat. Berapa hasilnya? 36 tambah 64, 100 kan? Tambah 225 ya. Nah, berarti ini 325. Nah, itu dia. Ya. Akar 325 bisa disederhanakan nggak itu? Nggak bisa ya? Bagi 25 bisa ya, 13 kan? Berarti ini 25 kali 13. Berarti ini 5 akar 13. Nah, kok bisa kayak gitu tuh Pak? Iya, ini rumus cepat kalau kondisinya seperti ini. Kondisinya yang mana? Ini. A, B, AB maksudnya tegak lurus dengan BC. Kemudian AC tegak lurus dengan CG. Ya, kalau seperti itu kita bisa gunakan langsung rumus yang ini, ya. Yang ini maksudnya kena coret semuanya. Rumus yang ini. Jadi langsung aja. Jadi kalau mencari AG, langsung kuadratnya yang ini, kuadratnya yang ini, kuadratnya yang ini, ya. Seperti vektor jadinya. Oke. Cukup ya.